Perkenalkan, nama saya Kazila Fitri. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan tugas akhir yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Nyonya H, G4P2012, hamil 38 minggu 6 hari, dengan masalah anemia ringan dan overweight di wilayah kerja Puskesmas Balikpapan tahun 2020. Subjek, ibu mengatakan gatal pada tenggorokan, HPHT tanggal 27 April 2019, tafsiran 4 Februari 2020, USG 1 Februari 2020. Pemeriksaan, tekanan darah 110/80, MAP 90, suhu 36, nadi 89 kali per menit, pernafasan 20, serta tinggi badan 175, berat badan sebelum hamil 75 kg. Asesmen G4P2012, hamil 38 minggu 6 hari, janin tunggal hidup, intrauterin. Masalah anemia ringan, masalah potensial anemia sedang, dasar konjungtiva tembak anemis, HB 10,8. Antisipasi masalah, berikan KIE, kebutuhan istirahat tidur ibu hamil, menganjurkan ibu minum tablet tambah darah dan makan makanan tinggi zat besi. Masalah overweight. Kemudian masalah atau diagnosa potensial pada janin, distosia bahu dan makrosomia. Dasarnya tafsiran berat badan janin 3720, berat badan ibu selama hamil mengalami kenaikan sebanyak 18 kg, IMT ibu didapatkan 24,5. Antisipasi, menganjurkan ibu melahirkan di rumah sakit. Pada ibu, ruptur perineum dan preeklamsi. Dasarnya tafsiran berat badan janin 3720, MAP 90. Antisipasi, beri KIE olahraga senam hamil, beri KIE diet rendah kalori, menganjurkan ibu melahirkan di rumah sakit. Penata laksanaan, menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada ibu, mengajarkan ibu latihan pernapasan untuk persiapan persalinan, memberikan pendidikan kesehatan tentang kebutuhan istirahat tidur, minum tablet tambah darah dan makanan tinggi zat besi. Anjurkan ibu ESG, anjurkan ibu untuk periksa kehamilan 1 minggu yang akan datang, anjurkan ibu untuk melahirkan di rumah sakit, anjurkan ibu untuk minum air hangat, mengurangi rasa gatal tenggorokan, melakukan pendokumentasian. Pada hasil yang kedua, ibu mengatakan batuk sejak 1 hari yang lalu, tanggal 26 Januari 2020, pemeriksaan umum, tekanan darah 100/70, suhu tubuh 36,5, nadi 86, pernapasan 20. Pemeriksaan HB terakhir 10,8 pada tanggal 15 Januari 2020. TFU 34 cm, DJJ 139 kali per menit, tafsiran berat badan janin 3565 gram. Ekstremitas tidak odem, pada bagian bawah tidak odem. Asesmen G4P2012, hamil 39 minggu, janin tunggal hidup intrauterin. Masalah anemia ringan, masalah potensial anemia sedang, dasar konjungtiva tambak anemis, HB 10,8. Antisipasi masalah, berikan KIE kebutuhan istirahat tidur ibu hamil, menganjurkan ibu minum tablet tambah darah dan makan makanan tinggi zat besi. Masalah berikutnya, overweight, masalah atau diagnosa potensial pada janin, distosia bahu dan makrosomia. Dasar TBJ 3565, berat badan ibu selama hamil mengalami kenaikan 18 kg, IMT didapatkan 24,5. Antisipasi, menganjurkan ibu melahirkan di rumah sakit. Pada ibu, ruptur perineum. Dasarnya tafsiran berat badan janin 3500. Antisipasi, beri KIE olahraga, beri KIE diet rendah kalori, menganjurkan ibu melahirkan di rumah sakit. Penata laksanaannya, menjelaskan hasil pemeriksaan pada ibu, menganjurkan ibu untuk minum air hangat untuk mengurangi rasa gatal tenggorokan, memberikan konseling tentang inisiasi menyusui dini dan pentingnya memberikan ASI eksklusif, memberikan pendidikan kesehatan tentang persiapan persalinan, tanda-tanda persalinan, memberikan konseling tentang keluarga berencana dan melakukan pendokumentasian. Dokumentasi kebidanan antenatal care pada tanggal 2 Februari 2020. Pada kelas 1, ibu
ke rumah sakit jam 7.00 WITA. Kemudian pada jam pada jam 9.00 WITA pembukaan 3 cm ketuban utuh. Ibu dianjurkan makan dan minum bila tidak ada his. Kemudian pada jam 13.15 WITA pembukaan 8 cm ketuban utuh, DJJ 149 kali per menit. Pada kala 2 14.50 WITA, ibu mengatakan perut mulas, kencang-kencang seperti ingin mengejan. Pukul 14.57 WITA, bayi lahir spontan segera menangis, jenis kelamin perempuan, berat badan lahir 3.600, diberikan injeksi oksitosin 1 ampul pada paha bagian luar sebelah kanan. Dilakukan IMD. Persalinan kala 3, ibu mengatakan telah lega, telah melahirkan normal anak keempat berjenis kelamin perempuan. Pada jam 15.02 WITA, setelah itu plasenta lahir lengkap. Perdarahan kurang lebih 250 cc. Pada persalinan keempat, ibu mengatakan perut masih terasa sedikit mulas. Setelah plasenta lahir, dilakukan anestesi untuk penjahitan pada bagian perineum yang robek. Luka perineum derajat 2. Setelah dilakukan penjahitan, bidan cek kembali apakah ada bagian yang belum terjahit atau tidak. Kemudian dilakukan pemantauan untuk menilai keadaan umum TTV, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih, jumlah pengeluaran per vaginam setiap 15 menit. Kemudian pada 1 jam berikutnya setiap 30 menit. Setelah itu ibu dianjurkan untuk makan dan minum jika terjadinya dehidrasi. Dokumentasi kebidanan pada bayi baru lahir. Bayi lahir pukul 14.57 WITA tanggal 2 Februari 2020, lahir normal, segera menangis, jenis kelamin perempuan, persalinan berlangsung normal, dilakukan IMD selama kurang lebih 1 jam, Apgar skor 89, keadaan umum bayi baik. Tanda-tanda vital, nadi 145 kali per menit, pernapasan 46 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, berat badan bayi 3.600, panjang 54, lingkar kepala 32, lingkar dada 32, lingkar perut 31, lingkar lengan 11, kepala tidak caput, tidak ada kelainan kongenital. Kemudian diberikan injeksi Neoka sebanyak 0,5 cc secara IM. Kemudian diberikan tetes mata masing-masing kiri dan kanan. Kemudian dokumentasi PNC kunjungan 1. Ibu mengatakan perut masih terasa mulas, ibu mengatakan pengeluaran nasi banyak, ibu mengatakan sedikit nyeri pada luka jahitan. Ibu mengatakan belum ada BAB. Ibu mengatakan 5-6 kali buang air kecil, warna kuning jernih. Kemudian pada objektif tekanan darah 100/70, kemudian suhu 37,4, nadi 84, pernapasan 20, BB sekarang 82 kilo. Pemeriksaan fisik, konjungtiva sedikit anemis, tampak putih pada sklera dan penglihatan tidak kabur. Payudara membesar, tampak bersih, tidak tampak pengeluaran ASI. Tampak hiperpigmentasi pada areola, puting susu menonjol dan tidak ada retraksi.
Abdomen 3 jari bawah pusat, kontraksi kandung kemih, kontraksi baik, kandung kemih kosong. Genitalia tidak ada udem, tidak ada varises, tampak pengularan lochia rubra, tidak terdapat luka parut. Asesmen P3013 postpartum hari ke-1. Masalah nyeri luka jahitan, kurang istirahat tidur. Dasar ibu mengatakan sedikit nyeri pada luka jahitan. Ibu mengatakan tidur 1 jam pada siang hari, 2 jam pada malam hari. Diagnosa potensial infeksi luka perineum. Antisipasi berikan KIE perawatan luka perineum. Anjurkan ibu konsumsi makanan tinggi protein seperti telur, ikan. Kemudian berikan KIE, menjaga personal hygiene dan kebutuhan istirahat tidur ibu nifas. Penata laksanaan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu, menganjurkan ibu untuk sering menyusui bayinya, memberikan KIE tentang makanan yang mengandung tinggi protein dan tinggi zat besi, kemudian menganjurkan ibu untuk mobilisasi dan cebok menggunakan air hangat untuk mengurangi luka jahitan perineum, memberitahu ibu untuk melakukan perawatan perineum seperti menjaga personal hygiene, menganjurkan ibu untuk istirahat tidur pada saat bayinya sedang tidur, menganjurkan ibu makan yang tinggi serat seperti buah, pisang, pepaya, dan lain-lain, serta sayur-sayuran. Perbanyak minum air putih. Kemudian memberi kesepakatan untuk melakukan kunjungan berikutnya, melakukan dokumentasi. Asuhan kebidanan kunjungan kedua, ibu mengatakan demam sejak 1 hari yang lalu, tanggal 6 Februari 2020. Ibu ada minum obat paracetamol 2 kali sehari. Ibu mengatakan masih nyeri luka jahitan. Ibu mengatakan payudara terasa nyeri dan keras. Ibu mengatakan belum ada BAB. Ibu mengatakan sudah dapat berjalan ke kamar mandi. Objektif pemeriksaan umum, tensi 110/80, suhu tubuh 37,3, nadi 87 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, berat badan 83. Pemeriksaan fisik, mata tidak tampak udem, kelopak mata tidak udem, konjungtiva tampak anemis, payudara tampak besar, bersih, tampak sedikit pengeluaran ASI, tampak hiperpigmentasi pada areola, puting susu, tampak lecet, adanya bendungan ASI. TFU setengah pusat simpisis, kontraksi baik, kandung kemih kosong. Genitalia tidak ada varises, tampak pengeluaran lochia sanguinolenta, terdapat luka jahitan. Asesmen diagnosa P3013 postpartum hari ke-5. Masalah bendungan ASI dan puting susu lecet. Nyeri jahitan perineum, kurang istirahat tidur. Diagnosa atau masalah potensial mastitis, infeksi luka perineum. Dasar ibu mengatakan puting susu lecet, payudara terasa nyeri dan keras, masih nyeri luka jahitan, siang kurang lebih 1 jam, malam kurang lebih 3 jam untuk istirahat tidur. Antisipasinya, ajarkan dan contohkan ibu cara mengompres payudara untuk mengurangi rasa nyeri dan keras pada payudara. Tetap mengeluarkan ASI setelah nyeri dan keras berkurang. Anjurkan ibu untuk cebok dengan air hangat pada daerah luka yang terasa nyeri. Beri KIE perawatan luka perineum. Beri KIE kebutuhan istirahat tidur pada ibu nifas. Penata laksanaan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu, menganjurkan ibu untuk kompres hangat dan meminum obat penurun panas, tetap perbanyak minum air putih, menganjurkan ibu untuk cebok dengan air hangat pada luka jahitan yang terasa nyeri, memberikan KIE tentang perawatan payudara dan teknik menyusui, mengajarkan dan contohkan kepada ibu mengompres hangat payudara untuk mengurangi nyeri pada payudara, tetap mengeluarkan ASI setelah nyeri dan keras payudara berkurang, menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya
sesering mungkin secara on demand dengan hanya memberikan ASI saja. Menganjurkan ibu untuk istirahat tidur di sela bayi sedang tidur. Membuat kesepakatan kunjungan berikutnya. Melakukan dokumentasi. Kemudian di fase kunjungan ketiga, ibu mengatakan sudah tidak ada keluhan. Pemeriksaan umum tekanan darah 110/70, suhu tubuh 36,2, nadi 85, pernapasan 20. Mata tidak konjungtiva tidak tampak anemis, sklera tampak putih, terdapat pengeluaran ASI. Kanan dan kiri terdapat hiperpigmentasi pada areola, puting susu menonjol, tidak ada lesi, tidak ada retraksi, teraba ASI penuh. TFU tidak teraba, kandung kemih kosong. Kemudian mengevaluasi keluhan kunjungan sebelumnya, menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan, mengingatkan ibu untuk sering menyusui bayinya dengan posisi menyusui yang benar, memberi kaedah tentang pemilihan kontrasepsi keluarga berencana, kemudian membuat janji untuk dilakukan kunjungan berikutnya. Dokumentasi neonatus. Kunjungan pertama. Bayi menyusui dengan ibu kapanpun bayi mau. Ibu memberikan ASI saja kepada bayinya. Bayi buang air besar kurang lebih 5-7 kali sehari. BAB 1-2 kali sehari. Bayi diseka-seka dan mengganti popok ketika basah atau lembab. Bayi tidur sepanjang hari, hanya terbangun jika waktunya menyusu dan ketika popok basah. Pemeriksaan umum TTV nadi 136, pernapasan 40, suhu 36,6, berat badan 3.600 gram, lingkar kepala 32, lingkar dada 32, lingkar perut 31, lingkar lengan 11, panjang badan 54. Neonatus cukup bulan sesuai usia kehamilan 1 hari. Penata laksanaan, jelaskan hasil pemeriksaan bayi kepada ibu, mengajarkan ibu perawatan tali pusat bayi, menjaga kehangatan tubuh bayi, menganjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi, membuat kesepakatan untuk kunjungan neonatus kedua berikutnya pada tanggal 7 Februari 2020. Pada kunjungan kedua neonatus, bayi menyusu dengan ibu kapanpun bayi mau. Ibu memberikan ASI kepada bayinya. Bayi dimandikan 2 kali sehari, BAB 2-3 kali sehari. Bayi tidur sepanjang hari, bangun hanya ketika waktu menyusu dan pada saat popok lembab atau basah. Pemeriksaan umum, tanda-tanda vital, nadi 140, pernapasan 39, suhu 36,9, BB 3800, PB 54 cm. Pemeriksaan fisik, tidak ada pengeluaran cairan atau perdarahan, gerak mata aktif dan tidak udem, mulut mukosa mulut lembab, bayi menangis kuat, refleks rooting dan sucking. Tampak tidak kembung, tali pusat telah lepas pada kulit, sedikit kuning di daerah wajah sampai batas leher. Asesmen diagnosa neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 5 hari. Masalah iktidarus derajat 1, masalah potensial iktidarus derajat 2. Dasar, pada hasil pemeriksaan didapatkan kulit bayi tampak sedikit kuning. Antisipasi, menganjurkan ibu untuk tetap menyusui bayinya secara on demand. Penata laksanaan, menjelaskan hasil pemeriksaan bayi kepada ibu, menganjurkan ibu untuk tetap menyusui sering, menjaga kehangatan tubuh bayi, membuat janji untuk kunjungan berikutnya. Dokumentasi neonatus kunjungan ketiga.
Bayi menyusu dengan ibu kapanpun bayi mau. Bayi dimandikan dua kali sehari pada pagi dan sore hari. BAB 3-4 kali sehari. Buang air kecil 8-10 kali sehari. Bayi tidur sepanjang hari dan bangun ketika waktu menyusu, ketika popok basah atau lembab. Objektif: nadi 130 kali per menit, pernapasan 38, suhu 36,5, berat badan 4.200 gram, panjang badan 54 cm. Pemeriksaan fisik: mata tidak terdapat lesi, tidak udem, pada dada tidak tampak kuning, abdomen tidak ada pembesaran yang abnormal dan tali pusat telah lepas, kulit tidak tampak kemerahan, ekstremitas pergerakan aktif. Asesmen neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan hari ke-19. Asesmen neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan hari ke-19. Penata laksanaan: memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa bayinya dalam keadaan sehat, menjaga kehangatan tubuh bayi, mengingatkan ibu untuk memberikan ASI saja selama 6 bulan, mengingatkan ibu untuk selalu menyendawakan bayinya sehabis menyusu, mengingatkan ibu untuk memperhatikan jadwal imunisasi agar tidak terlewat. Dokumentasi asuhan kebidanan keluarga berencana. Ibu mengatakan melahirkan normal pada 2 Februari 2020, ibu belum mendapat haid, ibu mengatakan saat ini tidak ada keluhan, ibu mengatakan telah menggunakan suntik 3 bulan. Pemeriksaan umum: keadaan umum baik, kesadaran kompos medis, tekanan darah 110/70, suhu 36,3, nadi 138 kali per menit, pernapasan 20, berat badan 82 kg. Asesmen P3013, reseptor KB suntik 3 bulan. Penata laksanaan menjelaskan hasil pemeriksaan fisik kepada Nyonya H. Hasil pemeriksaan secara umum dalam keadaan normal. Menjelaskan kembali pada ibu tentang KB suntik 3 bulan. Manfaat kontrasepsi, jenis kontrasepsi, efektivitas, indikasi dan kontraindikasi, kekurangan dan kelebihan kontrasepsi, cara penggunaan kontrasepsi, cara kerja kontrasepsi. Mengingatkan ibu jadwal kembali suntik KB berikutnya. Asuhan kebidanan antenatal care kunjungan kedua. Hasil pengkajian yang dilakukan pada Nyonya H pada tanggal 2 Januari 2020 didapatkan bahwa Nyonya H berusia 28 tahun, Q4P2012, HPHT 27 April 2019 dan tafsiran persalinan pada tanggal 4 Februari 2020 didapatkan hasil pemeriksaan dengan masalah anemia ringan dan overweight yang terjadi sejak usia kehamilan 38 minggu 6 hari. Asuhan yang diberikan penanganan anemia ringan pada kehamilan dengan menganjurkan Nyonya H untuk makan makanan yang tinggi kandungan zat besi seperti sayuran yang berdaun hijau, daging merah, sereal, telur, dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi suplemen zat besi untuk membantu meningkatkan HB sampai pada tahap yang diinginkan. Asuhan yang diberikan penanganan anemia ringan pada kehamilan. Penanganan pada kasus overweight kehamilan Nyonya H. Penulis memberikan asuhan dengan memberikan KIE diet rendah kalori. Kunjungan kedua tanggal 27 Januari 2020 dengan usia kehamilan 39 minggu. Nyonya H mengeluh batuk sejak 5 hari. Penulis memberikan asuhan untuk mengurangi rasa gatal pada tenggorokan dengan menganjurkan ibu untuk meminum air hangat untuk mengurangi rasa gatal di tenggorokan akibat batuk dan pergi ke dokter apabila batuk tidak teratasi. Kemajuan persalinan Nyonya H pada kelas 1 hingga pembukaan lengkap berlangsung selama 7 jam 50 menit. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa persalinan kala 1 Nyonya H berjalan dengan normal. Pada kala 2, ibu merasa ingin meneran bersama dengan terjadinya kontraksi. Ibu merasakan adanya peningkatan tekanan pada rektum atau pada vaginanya, perineum menonjol,
vulva vagina dan sphincter ani membuka meningkatnya pengeluaran lendir bercampur darah. Penulis berpendapat karena semakin sering kontraksi, nyonyahan meningkat atau adekuat semakin bertambah pembukaan serviknya. Pada bagian janin pun terus menurun. Pada kala 3, pukul 14.57 WITA, bayi lahir, segera menangis, segera melakukan asuhan manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 memang terbukti mencegah perdarahan pasca persalinan. Terbukti pada Nyonya H perdarahan yang terjadi dalam keadaan normal, yaitu kurang lebih 250 cc dan kontraksi uterus berlangsung baik. Uterus teraba keras. Kala 4, secara umum pemantauan Nyonya H persalinan meliputi tekanan darah, nadi, TFU, kontraksi uterus, kandung kemih, perdarahan dalam keadaan baik dan normal. Kehamilan Nyonya H berusia 39 minggu sampai 39-40 minggu. Sesuai dengan teori, menurut penulis tidak terjadi kesenjangan antara teori dan praktik karena bersalin usia kehamilan Nyonya H, aterem, dan berat badan bayi Nyonya H di atas 3.600 gram. Pada kunjungan pertama, pada kunjungan 1 postpartum Nyonya H, bayi sudah dapat buang air kecil. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa buang air kecil harus cepatnya sesudah bersalin, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dan kenyataan. Pada kunjungan kelima Nyonya H, berdasarkan pemeriksaan kondisi Nyonya H secara umum dalam batas normal, namun ada sedikit masalah pada payudara, mengalami bendungan nasi dan proses eliminasi belum ada BAB, mengajarkan ibu perawatan payudara dan mengajarkan ibu untuk mengompres hangat, menganjurkan ibu mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, buah pepaya, pisang, dan mengkonsumsi sayuran serta perbanyak minum air. Kunjungan ketiga hari ke-19 postpartum, Nyonya H mengatakan tidak ada keluhan dan hasil pemeriksaan masih dalam batas normal. Tanggal 3 Februari 2020, pukul 15.30 WITA telah dilakukan kunjungan neonatus 1 pada 24 jam setelah lahir. Keadaan umum neonatus secara umum baik, neonatus menangis kuat, refleks baik. Tanggal 7 Februari pukul 15.00 WITA dilakukan kunjungan neonatus kedua, yaitu 5 hari setelah bayi lahir. Hasil pemeriksaan neonatus baik secara fisik dan pola perkembangannya dalam batas normal. Dalam kasus ini dapat didapatkan kulit bayi tampak sedikit kuning pada daerah wajah sampai batas leher. Ikterus derajat 1 menurut tidak. Tahun 2014, ikterus tersebut masih masuk kategori fisiologis. Tanggal 21 Februari 2020 pukul 10 WITA dilakukan kunjungan neonatus ketiga, yaitu 19 hari setelah bayi lahir. Keadaan neonatus dalam batas normal. Pemberian nutrisi di awal bayi lahir hingga kunjungan ketiga hanya diberikan ASI saja. Bayi disendawakan setelah selesai menyusu. Ibu berencana hanya memberikan ASI saja selama 6 bulan kepada bayinya. Saat ini bayi sudah mendapatkan imunisasi sesuai dengan usia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Nyonya H mengatakan sudah suntik KB 3 bulan dan telah menjadi aseptor KB suntik 3 bulan. Nyonya H mengatakan tidak ada keluhan atau masalah setelah menggunakan KB suntik 3 bulan. Sekian, terima kasih.